Shalom sahabat Lily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amen. Dan di penghujung tahun ini kita tetap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita terlebih dahulu akan memuji dan menyembah Tuhan. Percaya ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama kami, kita sama-sama memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, sahabat Lily Hope yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kita semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Dan saat ini mari kita memsatukan hati, kita tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan di hari-hari penghujung tahun 2021 ini. Biarlah kita sama-sama mau terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan saat ini mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur senantiasa hanya kepada-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan untuk kami mendekatkan diri kepada-Mu, Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu dalam kami memuji dan memuliakan-Mu, Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, penghormatan kami hanya pada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu, bersekutu dengan-Mu. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi kita mau katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih-Mu sungguh Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi, mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya.
sampai saat ini Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan, semuanya oleh berkat karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya padamu. Terima kasih Yesus, kasih-Mu yang sungguh mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh menerangi jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu semuanya hanya oleh karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir, dan kami menikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Dan hati kami siap dan terbuka untuk Engkau berbicara saat ini Tuhan, menabur setiap benih firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau telah mengurapi setiap kami Tuhan, dan berikan hikmat yang baru untuk kami sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi kasih Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi sama-sama kita akan merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang juga kita akan kutip tema dari PGI dan KWI, ya, di mana kasih Kristus penggerakan persaudaraan. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih persaudaraan dengan ayat firman Tuhan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita tentang kasih persaudaraan. Saudara, ada yang memang bersaudara, ya, karena orang tuanya sama, mama dan papanya, iya, kakak adik kandung dan sebagainya. Namun lama-lama, padahal bersaudara, tapi dengan seiring waktu yang ada, sudah nggak nganggap lagi sebagai saudara, sudah nggak anggap lagi sebagai keluarga. Apakah Anda pernah mendengarkan hal seperti itu? Di sini kita melihat bahwa kasih itu begitu mudah untuk berubah. Meskipun punya ikatan darah, satu ayah satu ibu, tetapi dengan perjalanan waktu yang ada, yang satu saudara, satu marga, satu sekalipun, tapi bisa setelah dewasa saling gak anggap, saling gak ngaku lagi, ya, saling mengatakan, pokoknya saya gak anggap kamu sebagai saudara lagi. Kenapa bisa begitu ya? Namun saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ada juga yang bukan satu keluarga, gak sama marganya, seknya beda, bahkan dari suku yang berbeda, dari gereja yang berbeda bahkan. Namun saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mereka kayaknya udah lebih saudara dibandingkan saudara yang semestinya. Sangat dekat, sangat erat satu sama yang lain. Bukan hanya berbulan-bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Kenapa bisa begitu? Karena yang satu mau kasih persaudaraannya diikat berdasarkan kasih Kristus. Sebab kunci dari kestabilan hati kita untuk mengasihi, kunci dari kestabilan perasaan kita untuk mengasihi, kunci dari emosi kita dapat dikendalikan dalam mengasihi yang tulus ikhlas, itu hanya bisa distabilkan dengan kasih Kristus. Sehingga firman Tuhan menegaskan, karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
Jadi dasarnya adalah kasih Kristus, di mana Kristus telah menyucikan kita oleh ketaatan dan kebenaran. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, tanpa kasih Kristus, maka kasih seseorang itu kadang-kadang bisa tergantung situasi dan kondisi yang ada. Ya, sering orang punya pepatah, abang banyak uang, abangku sayang. Gak ada uang, abangku melayang. Ya, ini namanya kasih berdasarkan kondisi. Tapi di sini kita melihat bahwa kasih yang didasarkan oleh kasih Kristus, engkau mampu mengendalikan dan menstabilkan suasana hatimu. Nah, tentu kita rindu, bukan? Untuk mempraktekkan kata firman Tuhan ini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau mulai terjebak dengan setengah hati, dengan kasih Kristus, kita pandang kasih Kristus, maka dari setengah hati kita bisa jadi segenap hati untuk mengasihi. Bagaimana caranya? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengizinkan kasih Tuhan bekerja di hati kita, maka Anda pasti dapat memiliki ketabahan hati untuk mengasihi. Ini poin yang pertama. Kasih Tuhan bisa membentuk Anda memiliki ketabahan hati untuk mengasihi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kalau ada barang yang kita sangat sayang, dan ketika barang itu rusak, waduh, sedihnya minta ampun. Karena engkau sangat sayang barang itu. Kakak saya punya anjing kecil, umurnya udah 13 tahun. Anjing yang pendek gitu ya, pendek tapi panjang, lucu. 13 tahun, 14 tahun. Matanya udah mulai katarak. Nah, saudara, waktu taruh dalam rumah, dia lari-lari dan nyambar, saudara. Nyambar salah satu tempat bunga gitu ya, porselin, dan pecah. Harganya jutaan. Tapi saya lihat kakak saya lebih sayang anjingnya daripada porselin itu. Jadi dia ya take it easy aja. Dia lebih sayang anjingnya yang udah puluhan tahun, ya, lebih tua dari anaknya yang kedua. Jadi oke-oke aja, saudara. Karena sayang. Karena memang ada rasa sayang kepada pet, binatang peliharaannya. Beda, saudaraku, dengan sesuatu yang kita tidak sayangi. Ketika rusak, apa tuh? Ya udah, nggak apa-apa. Karena memang hati kita nggak ada di situ. Jadi ketika rusak dan sebagainya, nggak ada masalah. Maksud saya begini, saudara. Ketika engkau memiliki kasih, hatimu penuh dengan kasih, maka kita akan belajar, ternyata kasih itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan. Rupanya, saudara, orang yang mengasihi adalah orang yang memang paling gampang jadi sasaran untuk disakiti. Paling gampang jadi sasaran untuk disakiti. Nah, kita jujur saja, ya. Orang-orang yang dekat dengan kita, paling dekat dengan kita, orang-orang yang kita tahu kita sungguh-sungguh mengasihinya, dan kita tahu dia mengasihi kita. Di mana itu lingkungan yang paling dekat? Anggap aja di lingkungan keluarga, dengan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Ya, kalau anak tetangga cuekin kita mungkin nggak masalah. Tapi kalau anak Anda sendiri dipanggil-panggil, suruh makan, dia cuek aja cuma dalam kamar, nggak taunya lagi sibuk main game. Ya, kadang-kadang bisa bikin kita agak sewot juga, kan? Jadi memang kita belajar bahwa justru dengan kita mengasihi, kita gampang jadi sasaran untuk terluka. Berapa banyak istri-istri yang terluka karena suaminya yang dia kasihi justru tidak menghargai dan menghormati dia. Berapa banyak suami-suami yang betul-betul mengasihi istrinya, tetapi hatinya terluka karena mendapatkan kasih yang setengah hati dari istrinya, karena mungkin istrinya tidak menghargai dan menghormati dia. Jadi persoalan. Jadi hatinya cepat terluka. Namun kita belajar di sini, memang kasih membutuhkan pengorbanan, saudaraku. Sampai kapan Anda kuat untuk berkorban? Korban melulu. Sampai kapan Pastor James Falk jadi korban terus? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ya, ketika kita mengizinkan kasih Tuhan menstabilkan hati kita, memang Anda bisa terluka, tapi tidak akan lama-lama larut-larut dalam luka itu. Kasih Tuhan akan membalut hatimu.
Ketika engkau datang kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, meminta kembali kasih Tuhan menstabilkan hatimu dan pikiranmu, emosi dan perasaanmu, engkau akan melihat kasih Tuhan memulihkan engkau. Jadi kasih Tuhan ini menjadi dasar untuk menstabilkan hati kita. Amin. Dan kita juga harus belajar. Ya, kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan. Karena kasih ini bicara tentang lemah lembut. Artinya kita punya penghargaan, respect dengan orang lain. Ya. Kita punya rasa hormat dengan orang lain. Kita memberikan penghargaan kepada yang lainnya. Nah, supaya tidak terjadi kelamaan, sama-sama saling mengasihi, tapi kenapa sama-sama bisa ribut? Apa sih persoalannya? Bisa jadi salah satu persoalan yang paling utama adalah penghargaan satu sama yang lainnya kurang tepat, jarang dipraktekkan. Nah, kita belajar sebagai suami, belajarlah menghargai istri. Sebagai istri, belajarlah menghargai suami. Sebagai orang tua, hargailah anak-anakmu. Meskipun mereka lagi belajar secara online dan bisa jadi nilai mereka kurang baik dibandingkan dulu, jangan kita ngomong, kok kayak gini sih nilainya? Gimana kamu belajar gak sungguh-sungguh, gak serius, bikin habis pulsa dan sebagainya? Hargai dulu. Paling tidak gue jawab, mantap, semester berikutnya akan lebih bagus lagi. Kan anak ini merasa dihargai. Kalau istri menyediakan makanan, suami hargai dulu dong. Tapi harus dengan tulus ikhlas. Puji dia dengan tulus ikhlas. Suami juga, istri harus belajar menghargai. Jangan ditanyain, gaji suamimu gimana? Kamu hargai nggak? Oh, udah tanggung jawab dia lah. Namanya juga suami, tanggung jawab dia harus mengupahi, menafkahi kita setiap bulan. Jadi tidak ada penghargaan. Mari kita belajar saling menghargai dari perkara-perkara yang sederhana dan kecil. Kita menghargai dan menghormatinya. Kalau tidak, saudaraku, maka tidak heran jika ada istri mencari penghargaan di luar, suami mencari penghargaan di luar, anak-anak pun mencari penghargaan di luar. Kan banyak tersedia sarana, misalkan ada sosmed, Facebook atau Instagram, dapat like gitu ya, like gitu. Kalau nggak suka juga tinggal diblokir, kan gampang. Kadang-kadang ada makanan di meja, habis masak, mau dimakan, ntar dulu. Kenapa? Handphonenya dulu mau dikasih makan. Maksudnya, tunggu mau di syuting dulu, mau difoto dulu. Di posting, ini gue yang masak loh. Wih, mantap, keren. Kelihatannya enak. Wah, senang sekali. Kenapa? Karena di rumah mungkin suami dan anak-anak tidak pernah memuji dia dengan tulus hati bahwa masakannya enak. Meskipun mungkin menunya sama tiap hari. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, poinnya adalah kita harus menghargai. Ya, supaya kita juga menjaga supaya satu sama yang lain tidak terluka. Hargai, hormati keberadaan orang. Jangan langgar rasa hormat kita kepada seseorang. Rasa hormat kita kepada teman kita, kepada rekan kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Ada rasa hormat. Kalau enggak, kita akan menjadi orang serampangan dan sembarangan. Enggak menghargai orang lain. Main nyerocos-nyerocos aja. Setelah ditegur katanya bercanda, tapi sebenarnya udah mulai kurang ajar kali. Nah, kita nggak hati-hati kan? Akhirnya apa? Itu bisa memunculkan luka-luka. Mestinya kita bisa hindari itu. Jadi, bicara tentang kasih dari Tuhan, Tuhan ajarkan kita untuk belajar menghargai. Sehingga anak-anak kita juga tidak cari penghargaan di luar. Apalagi di luar sana kan. Waduh, justru kalau bikin sesuatu yang negatif, jadi fire. Hebat lo, bisa mabok. Kan celaka anak kita kalau kayak gitu. Dapat penghargaan untuk hal-hal yang jelek. Wih, mantap lo, bisa ngebut kayak gitu. Kan repot. Karena anak tidak mendapatkan pengakuan dalam rumah. Dia cari pengakuan di luar rumah. Karena merasa terluka di dalam, tidak dihargai. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar memiliki hati yang tabah dengan kita belajar mempraktikkan arti kasih yang seperti ini. Dan yang kedua tadi, kasih butuh penghormatan. Kita harus berikan pengorbanan. Satu dengan yang lain, belajar berkorban. Kalau ngotot-ngototan juga susah. Dan yang ketiga tadi kita belajar juga kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menghargai. Hargai satu sama yang lain. Ini namanya praktik nyata. Kita mau bicara tentang
kasih persaudaraan. Kalau ternyata, saudaraku, ketiga hal yang saya katakan tadi sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak kelihatan, satu sama lainnya saling cuek, tidak saling memperhatikan, kalau bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih tajam dari sebelumnya dia mengucapkan kalimat-kalimat, ini bisa bahaya. Tapi padahal kita sendiri nggak betah melakukan itu. Kita sebenarnya gelisah untuk melakukan itu. Tapi kenapa ya kepancing untuk terus bersaut-sautan untuk hal-hal yang negatif? Persoalannya, barusan kita bicarakan tadi, biarlah hatimu distabilkan oleh kasih Tuhan. Datanglah kepada Tuhan saat ini. Ya, memang kita bukan manusia yang sempurna. Kita harus akui itu. Karena kita sadar kita nggak sempurna. Biarlah setiap hari hati kita ini, emosi kita ini, perasaan kita, pikiran kita ini terus disempurnakan oleh Tuhan. Disempurnakan oleh kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Terlebih dahulu kita jangan ngomong aja, Tuhan pulihkan dia, pulihkan suamiku, pulihkan istriku, pulihkan orang tuaku, pulihkan anak-anakku. Tapi kita punya hati aja masih bermasalah. Jangan, saudaraku. Lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan semuanya itu. Saudara, di sini saya ada permen kalau nggak salah. Ini kan sebenarnya barang yang paling ringan, saudaraku ya. Ini ada permen. Ini permen, ya. Kelihatan nggak permennya? Ini barang yang ringan. Tapi kalau selama 8 jam saya pegang begini terus, capek juga di tangan, pegang, nggak mampu. Padahal ini barang yang ringan. Iya kan? Begitu juga, mungkin masalahnya kecil banget, tapi mengganggu. Lalu Anda simpan terus, berat, saudara. Bertahun-tahun kau simpan. Sekaranglah waktunya kita lepaskan semuanya itu, supaya tidak mengganggu hati kita. Apalagi di bulan Natal, bulan penuh kasih. Ayo kita lepaskan pengampunan. Kita mau hati kita distabilkan hanya oleh kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa pada saat ini, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati. Kita percaya kasih Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu. Amin. Bahkan kita tahu, saudara, bahwa sebelum Tuhan menyatakan berkat-berkatnya yang lebih lagi, terlebih dahulu kasih Tuhanlah yang dinyatakan. Yes. Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bukankah demikian, saudara? Yes. Kita juga harus imani. Hidup kita akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan, rumah tangga kita akan dipulihkan, pekerjaan, ekonomi, keuangan kita dapat dipulihkan, bahkan kesehatan kita dapat dipulihkan. Hati yang gembira adalah obat. Amen. Kalau dimulai dari hati kita, dibalut oleh kasih Tuhan terlebih dahulu. Dapat dibayangkan, saudara, kalau engkau tidak memiliki kasih Tuhan, kalau hatimu tidak distabilkan dengan kasih Tuhan, tapi engkau diberkati berlimpah-limpah, maka berkat itu bukan menjadi berkat dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, tapi berkat itu menjadi pisau yang tajam untuk menusuk orang-orang yang dekat dengan engkau. Yes. Untuk menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kan percuma berkat-berkat itu. Kita nggak mau. Berkat-berkat yang melimpah akan Tuhan kasih, bukannya dipakai untuk memberkati orang-orang yang kita kasihi, tapi dipakai sebagai pisau untuk menusuk sana-sini, menusuk sana-sini. Tidak menjadi berkat. Bukan itu tujuan Tuhan. Jadi penting sekali Tuhan bahkan bisa memberkati kita kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Hati kita distabilkan oleh kasih Tuhan. Oh, Anda bisa berkata, saya sudah mengalami kasih Tuhan. Sekali lagi, kita manusia biasa. Karena kadang tidak ada kestabilan loh dalam perasaan kita, dalam hati kita. Tibalah waktunya sekarang ini. Kita minta kasih Tuhan menstabilkan kita. Mari kita berdoa. Yes. Bapa Surgawi, pada saat ini berdoa, berkatilah seluruh sahabat Daily Hope. Amen. Dengan kasih-Mu Tuhan. Yes. Tuhan pulihkan hati setiap anak-anak yang terbuka. Ya, Biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan melepaskan apa yang dipegang erat-erat selama ini, padahal itu menjadi beban yang berat, menyakiti hati, menekan, merusak hati.
membuat hati mengalami kepahitan yang besar. Yes. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu Amen. mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan melepaskan pengampunan, mengampuni orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang kita cintai. Kita kasih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terjadi pemulihan dari Tuhan. Amen. Hati anak-anak-Mu Tuhan dipulihkan. Yes. Hati pasangan hidup mereka dipulihkan. Hati anak-anak, hati orang tua dipulihkan oleh kasih Tuhan, dan menjadi orang-orang yang siap, pribadi yang siap untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan jamah dengan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh karena kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau. Usaha dan pekerjaanmu dan keuanganmu, studimu dan masa depanmu dan kesehatanmu, karena engkau mau kembali dipulihkan oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada harapan yang pasti dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Percaya kita telah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Living Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini, dan yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Biar kita sama-sama tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.